kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Diterjang angin kencang dan hujan deras, sejumlah bangunan sekolah dasar di Lombok Timur rusak. Tergiur keuntungan, seorang kakek di Mataram nekat mengedarkan narkotika. Bantu korban banjir, Pemda Lombok Barat mulai mendistribusikan bantuan ke sejumlah desa terdampak. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Sebuah jembatan penghubung di Desa Kebun Ayu, Kecamatan Kerung, Kabupaten Lombok Barat nyaris ambruk akibat derasnya banjir pada Selasa petang. Detik-detik rusaknya pondasi jembatan sempat terekam kamera amatir warga yang menyebabkan bangunan jembatan bergeser dan miring. Terkikisnya pondasi jembatan sepanjang 100 cm karena terus-menerus digerus banjir dan banyaknya sampah yang menumpuk di bawah jembatan. Akibatnya, jembatan untuk sementara ditutup dan tidak dapat dilalui kendaraan berat. Terus saya shooting lah gitu kan, pakai ngupload. Tiba-tiba di sana itu dia pecah, terus udah ada ledakan lah gitu, besar. Begitu, tambah lama tambah bunyi keras. Ada anu juga di sana, ada bambu besar. Sekarang berarti nggak ada akses warga ini, Pak? Nggak ada, lumpuh dia. Sekarang gimana ini? Berarti harus muter balik, Pak ya? Iya, harus. Pemerintah daerah telah menerjunkan tim untuk mengidentifikasi kerusakan agar segera dapat diperbaiki. Untuk sementara kita tidak berani mengambil risiko sekecil apapun. Jadi pihak aparat sudah mengambil langkah yang tepat, yang sudah baik. Jadi polis lain ini jalan untuk tidak dilewati, meminimalisasi risiko sekecil apapun untuk masyarakat kita yang akan menggunakan. Sambil nanti kita menunggu hasil evaluasi dari pihak terkait yang terkait dengan struktur yang ada. Apakah bisa dilewati sebatas pejalan kaki atau tidak. Warga berharap jembatan penghubung tersebut segera diperbaiki agar dapat kembali dilalui karena menjadi salah satu jalur ekonomi dan lalu lintas utama warga menuju kabupaten. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur mengonfirmasi 3 bangunan sekolah dasar rusak akibat hujan dan angin kencang selama sepekan terakhir. Lembaga pendidikan yang mengalami kerusakan yakni SD Negeri 1 Denggen, SD Negeri 1 Gereneng, dan SD Negeri 2 Surabaya Utara. Dari 3 sekolah tersebut, SD Negeri 1 Gereneng mengalami kerusakan paling parah karena rusak di bagian atap dan peralatan belajar. Karena masuk dalam kategori kerusakan akibat bencana, Pemda akan memperbaiki 3 sekolah tersebut dengan menggunakan dana tak terduga pada awal tahun ini. Sekarang saya akan ke sana melihat kondisinya, kemudian ke Denggen 1. Kalau bentuk kerusakannya? Nah, itu yang belum bisa saya pastikan. Yang di Denggen ini juga seperti apa, kemudian juga SD 2 Surabaya belum. Ya intinya mudah-mudahan lah tidak terlalu parah kan, sehingga mengganggu aktivitas anak-anak kita. Untuk renovasi sendiri Pak Kadis? Tadi direktif Pak Bupati sudah diarahkan ke kami untuk menggunakan dana APBD. Dari pendidikan kita memang ada kan, nah syukur kami ada yang sudah kita alokasikan ini. Tapi kan ada perubahan, ada pergeseran anggaran. Nanti itu yang kita geser ke sini untuk menyelesaikan SD 1 Gereneng.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur berjanji akan memperbaiki puluhan sekolah yang rusak dan telah masuk data renovasi secara bertahap hingga akhir tahun 2025 nanti. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Astagfirullahaladzim. Ini Pate Montong. Warga Dusun Montong, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat digegerkan penemuan jasad seorang wanita yang terdampar di pinggir pantai pada Rabu pagi. Jenazah ditemukan pertama kali oleh warga yang sedang berolahraga di pinggir pantai, kemudian dilaporkan ke polisi. Petugas mengidentifikasi korban bernama Musta'ah, 40 tahun, warga desa Gegerung, Kecamatan Lingsar yang dilaporkan hilang oleh suaminya usai banjir bandang pada Selasa sore. Korban kemudian dibawa ke ruang unit gawat darurat Puskesmas Meninting untuk divisum. Dugaan sementara, korban terjatuh dan terseret banjir di sungai dekat rumahnya yang sedang banjir. Dapat infonya jam berapa kira-kira itu, Bang? Bagaimana pemeriksaan? Oh, tadi si warga saya katanya tahu di Facebook, malah tahu di Facebook, media sosial ya. Iya. Terus ditanda lah sama warga kami bahwa itu adalah memang keluarga kami. Apa ini hanyut di sekitar rumah atau seperti apa, Bang, kondisi? Ya, kalau kita lihat sih kemungkinan besarnya seperti itu ya. Nggak tahu kejadian seperti apa, tapi kalau kita kebiasaan warga kami, segala aktivitasnya itu di sungai. Bagian besar warga kami, termasuk korban. Kami ke pantai, sudah mengecek kondisi, memang sudah di TKP sudah banyak orang, sehingga langsung saya juga menghubungi tim dokter dan perawat medis supaya ke TKP lakukan visum di tempat. Tapi karena banyak warga di sana, nggak memungkinkan untuk visum di sana sehingga terbawa ke sini. Usai dilakukan pemeriksaan, petugas kemudian menyerahkan jenazah korban ke pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dari Kabupaten Lombok Barat, Emi Kusuma melaporkan. Hujan deras yang mengguyur selama 2 hari membuat air sungai di Desa Jangkih, Jawa, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah meluap dan menggenangi jalan kabupaten. Tergenangnya jalan mengganggu aktivitas lalu lintas, mengingat jalur tersebut menjadi satu-satunya akses ekonomi yang setiap hari dilintasi warga menuju kota, kabupaten, dan kawasan wisata. Pengendara harus berhati-hati saat melintas karena khawatir terpeleset atau motornya mogok akibat banjir. Sejumlah pengendara mengaku meluapnya air sungai sering terjadi saat musim hujan akibat pendangkalan sungai yang tersumbat oleh sampah. Bahkan tak jarang saat luapan air cukup deras, mereka harus menunggu beberapa saat untuk melintas karena khawatir terpeleset. Sejak kapan dia banjir, Pak? Dari kemarin nih? Dari kemarin, sejak hari Minggu itu. Hari Minggu ya? Hari Minggu sampai sekarang malam juga nanti mobil sampai sana ada. Tidak bisa lewat? Nggak bisa lewat ke pasar. Ini karena memang curah hujan yang tinggi atau memang air yang meluap? Selalu banjir di sini. Selalu banjir di sini. Kalau hujan besar memang sepeda motor nggak bisa lewat. Tertutup berarti, jangan terputus, nggih? Terlalu rendah ya. Bangunan sudah tertutup. Warga berharap pemerintah daerah segera menormalisasi atau meninggikan posisi jalan sebagai solusi jangka panjang untuk menghindari luapan air pada musim penghujan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.